Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda dari program studi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM S109201921021011. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia Dasar yang diampu oleh Ibu Jawiana Soekani, SPI MPD. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Inilah dia pembahasannya. Sejarah biokimia dimulai dari orang-orang Yunani kuno yang tertarik pada komposisi dan proses kehidupan. Meskipun biokimia sebagai disiplin ilmu tertentu dimulai sekitar abad ke-19. Beberapa berpendapat bahwa awal biokimia mungkin adalah penemuan enzim pertama, diastase, yang sekarang kita sebut dengan amilase. Nah, pada tahun 1833 oleh Anselmi Payen, sementara yang lain menganggap demonstrasi pertama Edward Buchner dari proses biokimia yang kompleks. Fermentasi alkohol dalam ekstrak bebas sel menjadi kelahiran biokimia. Beberapa mungkin juga menunjukkan pada karya berpengaruh justru von Liebig dari tahun 1842, kimia hewan dan kimia organik dalam aplikasinya pada fisiologi dan patologi yang menyajikan teori kimia metabolisme, atau bahkan lebih awal ke studi abad ke-18 tentang fermentasi dan respirasi oleh Anthony Lavoisier. Sel hidup memiliki komponen kimiawi yang dihasilkan dari aktivitas sel yang disebut sebagai biomolekul. Nah, komponen kimia sel diantaranya ada air, karbon, dan makromolekul. Nah, makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Manfaat mempelajari biokimia adalah kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tataran molekuler tentang berbagai proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah senyawa kimia yang merupakan gabungan banyak gugus fungsi hidroksil. Nah, karbohidrat adalah polimer alami dengan rumus CnH2ON yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Karbohidrat kelas senyawa dan turunan yang terbentuk secara alami. Adapun struktur karbohidrat yaitu monosakarida. Monosakarida dapat diikat secara bersama-sama untuk membentuk dimer, trimer, dan sebagainya, dan akhirnya polimer. Dimer-dimer disebut sebagai disakarida. Sukrosa adalah suatu disakarida yang dapat dihidrolisis menjadi satu satuan glukosa dan satu satuan fruktosa. Monosakarida dan disakarida larut dalam air dan umumnya terasa manis. Yang kedua ada disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari dua monosakarida. Rumus kimia disakarida yaitu C12H22O11. Disakarida memiliki rasa yang manis dan mudah larut dalam air. Karbohidrat yang tergolong disakarida itu terbagi menjadi tiga, yakni maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa merupakan disakarida yang jarang ditemukan dalam keadaan bebas. Maltosa terdiri atas glukosa dan glukosa. Golongan disakarida yang ditemukan pada susu adalah laktosa. Laktosa tersusun atas galaktosa dan glukosa dan dapat ditemukan pada air susu mamalia. Juga ada sukrosa. Sukrosa merupakan senyawa karbohidrat disakarida yang tersusun atas glukosa dan fruktosa. Sukrosa dapat ditemukan pada buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida merupakan polimer yang terbentuk dari monosakarida yang tersusun banyak. Nah, polisakarida biasanya memiliki rasa yang hambar dan sulit larut dalam udara.
Kegunaan polisakarida yakni sebagai nutrisi, contohnya amilum dan glikogen. Tidak hanya itu, polisakarida juga bermanfaat sebagai zat pembangun seperti selulosa. Amilum atau pati merupakan polisakarida yang tersusun atas delta glukosa. Amilum sendiri terdiri atas dua komponen, yakni amilosa dan amilopektin. Glikogen merupakan polisakarida yang monomernya berupa delta glukosa. Strukturnya sendiri mirip dengan amilopektin, namun lebih banyak cabangnya. Selulosa adalah salah satu contoh disakarida yang monomernya berupa delta glukosa, dan untuk strukturnya selulosa memiliki struktur linear. Adapun fungsi dari karbohidrat yaitu terbagi dua, diantaranya fungsi primer dan fungsi sekunder. Yang pertama fungsi primer. Fungsi primer dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka pendek. Seperti gula merupakan sumber energi. Yang kedua ada fungsi sekunder. Fungsi sekunder dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka menengah. Pati untuk tumbuhan dan glikogen untuk hewan dan manusia. Fungsi lainnya adalah sebagai komponen struktural sel. Karbohidrat dapat dikelompokkan menurut jumlah unit gula, ukuran dari rantai karbon, lokasi gugus karbonil, C rangkap O, serta stereokimia. Berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai, karbohidrat digolongkan menjadi 3 golongan utama, yaitu monosakarida terdiri atas 1 unit gula, disakarida terdiri atas 2 unit gula, dan olisakarida terdiri atas 3-10 unit gula. Pembentukan rantai karbohidrat menggunakan ikatan glikosida. Berdasarkan lokasi gugus C rangkap O, monosakarida digolongkan menjadi 2, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa berupa aldehid dan ketosa berupa keton. Berdasarkan jumlah atom C pada rantai monosakarida digolongkan menjadi triosa tersusun atas 3 atom C, tetrosa tersusun atas 4 atom C, pentosa tersusun atas 5 atom C, heksosa tersusun atas 6 atom C, heptosa tersusun atas 7 atom C, dan oktosa tersusun atas 3 atom C. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu tentang protein. Nah, protein merupakan salah satu kelompok dari bahan makronutrien atau nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, tidak seperti bahan makronutrien lain, misalnya karbohidrat dan lemak. Protein memiliki peran lebih penting dalam pembentukan biomolekul daripada sumber energi atau penyusun bentuk tubuh. Nah, protein merupakan sumber asam amino esensial sebagai sumber utama pertumbuhan jaringan, mengganti sel yang rusak serta dapat memelihara keseimbangan asam basa cairan yang ada dalam tubuh. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran, dari puluhan hingga ribuan residu. Protein diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisik mereka sebagai nanopartikel, seperti 1-100 nanometer. Sebuah protein dapat mengalami perubahan struktural reversibel dalam menjalankan fungsi biologisnya. Struktur alternatif protein yang sama disebut sebagai konformasi. Adapun fungsi protein yaitu yang pertama, protein enzim. Protein enzim fungsinya sangat menunjang karena protein ini menghasilkan enzim, misalnya enzim yang dapat mengubah karbohidrat, protein, lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, yang kedua ada protein hormon. Nah, protein hormon berfungsi untuk mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Nah, yang ketiga ada protein antibodi.
Nah, protein antibodi berfungsi untuk mengikat partikel asing seperti virus dan bakteri. Yang keempat ada protein pengikat. Protein pengikat berfungsi menyimpan asam amino dan ion logam dalam tubuh. Dan yang kelima ada protein penggerak. Protein penggerak berfungsi untuk menggerakkan otot dalam tubuh, misalnya mengatur kekuatan dan otot ketika berkontraksi.